الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua? Horas semuanya? Alhamdulillah wa syukrillah man la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan yang kita tunggu-tunggu yang disebut dengan bulan Ramadan. Betul apa betul? Betul. Senangkah kita? Senang kita? Mesti senang. Kita semua menyambut bulan suci Ramadan, ini kita mesti senang. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita persiapkan? Banyak orang yang sudah mempersiapkan banyak hal. Ada yang mempersiapkan rumah yang bagus. Ada yang mempersiapkan makanan-makanan yang lezat. Ada yang mempersiapkan bekal-bekal yang banyak. Ketika ditanya, kenapa itu dipersiapkan? Supaya nanti ketika bulan Ramadan saya tidak kerja lagi. Itukah yang disebutkan dalam Islam? Nehi. Tahu nehi? Apa yang dipersiapkan seorang muslim ketika akan masuknya bulan suci Ramadan? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan fisik dan mental. Kalau sudah sakit tidak lagi ada kewajiban sebagaimana orang-orang yang sehat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau sakit atau dalam perjalanan, boleh kita buka puasa, tapi boleh kita nanti menggantinya di hari di luar daripada Ramadan. Tapi di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, tetap puasa, itu lebih bagus. Subhanallah. Maka di sini mempersiapkan fisik, yang kedua mental. Apa ini mental? Mempersiapkan ruhaniah kita. Saya gembira, ya Rabb, alhamdulillah engkau telah berikan kesempatan hamba untuk masuknya bulan suci Ramadan. Subhanallah. Jamaah aksi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita persiapkan apa? Fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Udah ada yang minta maaf di sini? Saling maaf memaafkan apa Ustaz? Yang pertama, mesti minta maaf kepada kedua orang tua. Minta maaf kepada kedua orang tua. Ada kisah, ini terlalu panjang, waktunya sebentar. Saya mau saja sampai pagi kan? Yang pertama, minta maaf kepada kedua orang tua. Ada jamaah kita bertanya, Ustaz, orang tua saya jauh di kampung, telepon. Ada jamaah kita lagi bertanya, Ustaz, kampung kami nggak ada sinyal. Kampungan kali kalian. Oke. Kalau memang tidak ada sinyal, doakan orang tua itu. Doakan, ya Rabb, berikan kesehatan kepada orang tua hamba ya Allah, supaya mereka juga sampai nanti bulan suci Ramadan. Subhanallah. Yang kedua, minta maaf kepada pasangan. Istri minta maaf kepada suami, suami minta maaf kepada istri. Tidak ada yang minta maaf di sini? Minta maaf, nanti keburu mati. Minta maaf. Iya Bu ya? Bukan Ustaz memaksa. Yang ketiga, wahai Allah, ini doa Jibril, wahai Allah, jangan engkau terima puasa seseorang sebelum dia minta maaf kepada karib kerabat, tetangga dan sahabat-sahabatnya. Ini kita yang setiap hari kita bertemu, yang terkadang kita mengucapkan sesuatu, belum tentu orang senang mendengarnya. Maka di sini kita saling memaafkan. Setuju? Begitu.
Jadi di sini ada orang bertanya, bolehkah minta maaf melalui SMS? Kan ada tuh. Ketika rembulan sudah berlalu. Ada tuh. Ketika matahari sudah tenggelam. Ketika ranting pun sudah patah. Macam-macam kata-katanya. Ujung-ujungnya apa? Mohon maaf lahir batin. Itu juga ujung-ujung. Bolehkah? Silakan. Tapi lebih abdul itu langsung pret. Langsung saja minta maaf. Ini masa tetanggaan SMS-an. Betul? Nah ini saling maaf memaafkan itu fa'fu wasfahu. Kemudian yang harus kita persiapkan tahu ilmu puasa. Subhanallah. Apa-apa yang membatalkan puasa, kemudian apa-apa yang dimakruhkan dalam orang yang berpuasa. Tahu hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Waktunya 16 detik lagi. Tahu ilmu puasa. Kenapa kita mesti tahu ilmu puasa? Supaya kita menuju ibadah puasa yang berkualitas. Itu maksudnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu puasa? Dengar dulu. Apa ilmu puasa? Tunggu dulu. Ye. Apa ilmu puasa? Apa? Contoh. Jangan dulu. Allahu Akbar. Siapa lagi? Ye. Silakan. Apa ilmu puasa? Yang pertama, jangan dibahas semuanya. Iya. Kalau dibahas semua sampai subuh. Iya. Yang pertama, hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang puasa. Contoh. Contoh ini ya, contoh. Ada jamaah kita kemana-mana meludah. Tuih. Ketika tanya, tunggu, belum selesai. Oke. Belum selesai, tunggu dulu. Jadi ketika tanya, kenapa meludah? Saya takut terkena air liur saya. Telan saja air liur itu tidak apa-apa. Cuma jangan dikumpul-kumpulkan. Oh, iya. Hah? Iya. Belum. Allahu Akbar. Nah, Wabillahi taufik wal hidayah. Gimana? bunuh saja saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesempatan kita belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak serem sih ya. Iya. Maaf loh bang, maaf banget loh, maaf Iya, ya. nggak ada 5 maksud. menit soalnya maaf ya. Iya, dimaafkan. Maafin ya. Gak ada maksud apa-apa kita bang. Bukan. Maksudnya kita kan pengen Beneran. damai aja di sini ya. Maksudnya gitu. Iya. Maksudnya Maksudnya biar gak slack ya, maaf. aman, Bang, aman. Iya. Aman. Bisa aja lu Cok. Wahid, Juga Cok. tadi di awal Apaan bacanya lu. Mama Leme? Kenapa Bu Leme? Lo nyari perkara Mama Leme. Orang kita ya dibentak. Bukan nak ucok masih terus aja kita udah amin dah horas-horas. Iya. Cok, iya. Panggil saja tulang. Tulang. Oh iya, Wahid. tulang. Ngomong tulang dagingnya yang banyak. Iya. Tapi terima kasih sudah datang keluarga saya di sini. Oh, yang mana? Itu Ustaz Solmed. Oh, luar biasa. Satu kampung, satu daerah. Satu daerah tapi tidak satu kampung. Padahal beliau tidak kenal dengan saya. Tapi- Saya yang kenal dengan beliau. Iya, semua juga kenal. Iya. Wahid, ini cuma bertanya aja nih. Iya. Pernah nggak Wahid lagi diem, tahu-tahu ada yang mukul, Atau nyiram. nyiram atau apa gitu? Itu dulu waktu di pondok. Oh, Di pernah? pondok pernah itu. Waktu duduk-duduk keletekan gitu waktu di pesantren tuh. Ada yang ngusir nih. Siram dengan air gitu kan. Iya. Itu berantem setelah itu. Preman dilawan. Bukan. Sama-sama besar. Oh iya. Nyalinya yang besar maksudnya. Iya. Tapi Iya. Wahid, tadi di awal luar biasa subhanallah ya. Iya. Bisa membaca Al-Qur'an dengan irama imam besar dari Mekah. Tadi Mekah apa Nabawi ya? Bisa Mekah beberapa itu ya. irama imam besar juga kan? Alhamdulillah. Ada berapa imam besar yang dia 7. 7? Siapa boleh disebutkan? Imam Khomeini, kemudian Abdurrahman Sudais Suraim, kemudian Imam Ahmad Al-Matrub, kemudian Musair Rashid, kemudian Ibrahim Al-Maghribi, kemudian Hasan Al-Hasani. Musa Rashid coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah. Subhanallah. Nanti kalau masuk per pertemuan per satu imam ya. Iya, kalau Deal? masih bertahan Ini ya. request nih ya. Request. Kalau masih bertahan, kalau misalnya Kalau nggak semua mudik, orang di kalau rumah nggak kagak mudik, mudik, itu juga. Itu juga aku nggak mau bagus tapi bikin pengang orang akhirnya nggak ada yang SMS. Sabar bang, bang sabar juga bang. Nah, orang ada toleransinya. Iya. Sabar bang, Iya, sabar. Enggak, gue usah pegangin loh. Yang ada yang megangin. Kalau lu emosi begitu. Udah komentar aja deh. Dari Iya. Sasomen, rekan sedaerah, sekampung. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biado, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ijialanga hutamu, Di daerah Ratu Prapat, ranto parapat. Aha margamu? Silitonga. Hey, what are you talking about? I don't understand. Oh my God, please. Aha? Silitonga. 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 Silito. Beragam-beragam doang gue cita-cita. Beragam Itu lagu itu. lagu bisa aja. Maloamu marbue-bue. Wido. Oh, bain jolo. Oh ya lama. Ya makamu amang ya man kualat kumadad ang malaysiang kami bayadiran to marengot kamu emang. Tarik lagi. Wahid, Apa itu? Wow. suara bagus gitu dari Medan. Lu di Jakarta kenapa nggak jadi tukang tambal ban? Kagak nyambung. Suara bagus, bagus. kenapa nggak jadi penyanyi Oh, begitu? iya, Ngapa salah. jadi tukang tambal ban? Emang Jadi biasa memang salah satu kesenian yang ada di Mandailing itu tadi marbue-bue ya Ustadz, sehingga dilatih suara itu kemudian jadi bagus, dan tadi isinya semua nasihat itu Ya. tentang bagaimana kita mengingat kampung halaman Benar. ketika kita sedang dirantau orang. Baik, luar biasa buat Ustadz Wahid, mudah-mudahan menjadi yang nomor wahid ya. Amin. Insya Allah. Tidak semua dai diberikan oleh Allah kelebihan suara yang bagus, suara yang fasih, apalagi dengan banyak model para imam yang bisa dilantunkan suaranya, dan itu satu kenikmatan dari Allah untuk antum, dan mudah-mudahan menjadi jalan dakwah Amin. yang terus bisa diperluas ke tanah air Indonesia ini. Amin. Insya Allah. Dan saya melihat hampir tidak ada lagi kecanggungan dari Ustadz Wahid ini. Karena memang antum mungkin waktu di Rantau Parapat atau di Mandailing sana memang sudah menjadi dai yang kesana kemari ya. Alhamdulillah. Riau, Pekanbaru, Sumatera Barat, Rantau Prapat, Medan. Luar biasa. Banyak kali. Diterima tuh. Jadi ya latihan itu perlu, bisa karena biasa, dan mudah-mudahan makin bisa lagi setelah kembali pulang dari aksi Indosiar ini nanti. Amin. Sukses buat Ustadz Wahid. Selanjutnya silakan Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Wahid, jelas lantunan ayat-ayat Qur'annya Ustadz, subhanallah ya, kalau meminjam bahasa Quran surat Muzammil ya,
Nah, memang Allah pesankan warattilil Quran tartila. Al-Imam Ali mendefinisikan tartil ay tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Baguskan huruf-hurufnya serta engkau mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Itu sudah luar biasa. Nah, juga masukan buat Ustadz Abdul Wahid, alangkah lebih sempurna lagi ketika nanti Qurannya sudah tartil pun penyampaian ceramahnya yang bahasanya pergi berenang sampai ke Cimlati. Artinya? Walaupun tenang tetap masuk ke hati. Cimelati itu di mana Ustadz? Di sana tuh, di Jawa Barat ya. Ada. Ada. Oh, udah. Nah, jadi kalau tadi kan di akhir sempat jadi berebutan sama Bang Abdel kan, itu maksudnya tadi kan. Nah, kita dituntut sebagai dai, ya walaupun kondisi durasi apapun, tetap misi dan juga materi yang kita sampaikan tidak terlupakan. Jadi bahasanya sepat, gabus, lele. Apa Cepat, bagus, dan tak bertele-tele. Asik. Cepat, gabus, lele. Oke. Cepat, gabus, lele. Lele. Udang. Ah, Apa? Cepat, apa tadi? Intinya Cepat, terakhir, bagus. Ustaz mudah-mudahan ke depannya Ustaz Abdul Wahid pun isi ceramahnya setartil yang seperti ketika membaca ayat suci Al-Quran. Gitu. Ya. Baik. Udah, oke. Selanjutnya Ustadz Subki. Nggak jadi aku. Nggak jadi Apa sepat sih? lo enggak? Tadi kan Enggak, ya, sepat. langsung ya. Gabus, Gabus, lele. Udang. Oh, udah ada udangnya. Cepat. Cepat, Cepat, bagus, tidak bagus, bertele-tele Dan udangnya. ditunggu diundang. Oh, nunggu diundang. Iya, Udah, lanjut mudah-mudahan. aja ya, Ya, boleh? tadi langsung harusnya. Iya. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya Ustadz, Alhamdulillah hari ini tampil nomor 2 ya. Kemarin jam 12:30 baru ceramah, tapi Alhamdulillah orang pada bangun. Ya, karena emang suaranya yang khas gitu. Orang pikir ada kebakaran nih. Tapi ala kulli hal, hari ini kita dapat lagi al-istidadat li Ramadan, persiapan untuk Ramadan. Tadi baru 3, mungkin tadi sebenarnya mau nambahin tapi karena durasi. Iya. Ya, dan bagusnya memang durasi itu dipatuhi, ya. Dan ya itu jadi nilai sendiri buat antum. Insyaallah lolos masuk ke Ramadan hari ini. Jangan sampai udah tampil di awal tapi nggak dapat dukungan. Kemarin di akhir aja orang kemudian dukung. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di bulan Ramadan. Insyaallah.